Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion, dari buku yang kedua, bab yang ke-9, yang judulnya The Purpose of the Law to Lead Us to Christ and Distinguish Its Function from the Gospel, yang diterjemahkan demikian: tujuan hukum Taurat menuntun umat kepada Kristus dan membedakan fungsi hukum dan Injil. Buku yang kedua, bab yang ke-9, merupakan bagian yang ditulis oleh Johannes Calvin dari karyanya yang berjudul Institutes of the Christian Religion. Pada bab yang ke-9 ini, Calvin menguraikan relasi yang benar antara hukum Taurat dan Injil, sebuah tema penting dalam teologinya. Calvin menjelaskan bahwa siapapun yang ingin memahami karya keselamatan harus terlebih dahulu mengerti fungsi hukum Taurat. Karena itulah Calvin menegaskan bahwa hukum Taurat diberikan Allah untuk menyingkapkan dosa manusia, menuntun manusia kepada kesadaran akan kebutuhan akan juru selamat, dan mempersiapkan hati untuk menerima Kristus. Dengan demikian, hukum Taurat tidak bertentangan dengan Injil, tetapi bekerja sebagai pendahulunya yang tidak terpisahkan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengkritik dua kesalahan besar dalam memahami hukum Taurat. Pertama, Calvin menolak pandangan kaum legalis yang menganggap hukum Taurat sebagai sarana memperoleh kebenaran. Kedua, Calvin menolak pandangan antinomian yang menganggap hukum Taurat tidak relevan bagi orang percaya setelah Kristus datang. Bagi Calvin, kedua pandangan ini lahir dari ketidakpahaman bahwa hukum Taurat memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Tanpa membedakan fungsi-fungsi tersebut, seseorang akan jatuh ke dalam kehancuran teologis. Calvin kemudian menjelaskan fungsi pertama hukum Taurat, yaitu sebagai cermin yang memperlihatkan kerusakan moral manusia. Hukum Taurat menunjukkan standar kesucian Allah dan sekaligus memperlihatkan ketidakmampuan manusia memenuhinya. Melalui hukum Taurat, manusia dipaksa untuk melihat dirinya sebagai orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Dengan demikian, hukum Taurat berfungsi sebagai dokter rohani yang mendiagnosis penyakit dosa, bukan sebagai obat itu sendiri. Fungsi yang kedua dari hukum Taurat adalah pengekangan sosial, yaitu menjaga masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kekacauan moral. Melalui ancaman hukuman dan struktur perintah, hukum Taurat membatasi penyebaran kejahatan dan mengatur kehidupan bersama. Dalam hal ini, Calvin menegaskan bahwa fungsi ini berlaku bagi seluruh umat manusia, termasuk orang tidak percaya, sebagai sarana pemeliharaan umum dari Allah atas dunia ciptaannya. Meskipun demikian, fungsi ini tidak menghampiri hati manusia, tetapi hanya mengatur perilaku lahiriah. Fungsi yang ketiga dari hukum Taurat adalah yang paling penting. Hukum Taurat menjadi pembimbing yang menuntun umat Allah kepada Kristus. Ketika manusia melihat ketidakmampuannya menaati hukum Taurat, ia diarahkan kepada Injil sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dengan demikian, hukum Taurat tidak menciptakan keputusasaan yang sia-sia, melainkan mendorong manusia untuk mencari Kristus. Fungsi pedagogis ini menjadikan hukum Taurat sebagai guru yang menuntun kepada Kristus, tetapi tidak menyelamatkan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menjelaskan bagian ini berkaitan dengan kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus tidak membatalkan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Kristus menyingkapkan makna terdalam hukum Taurat dan memperlihatkan bahwa hukum Taurat mengarah kepadanya sejak awal. Penggenapan ini tidak berarti orang percaya bebas dari kewajiban moral hukum Taurat,
tetapi bebas dari kutuk hukum Taurat. Kebenaran Kristus menggantikan kegagalan manusia, sehingga hukum Taurat tidak lagi berfungsi sebagai hakim yang mengutuk, tetapi sebagai pedoman kehidupan yang suci. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin memperlihatkan bahwa hukum Taurat dan Injil bukan dua pesan yang bertentangan, tetapi dua aspek dari satu rencana keselamatan. Hukum Taurat menyatakan tuntutan kebenaran, sementara itu Injil memberikan kebenaran itu melalui Kristus. Hukum Taurat menunjukkan dosa, Injil menghapusnya. Hukum Taurat mematahkan kesombongan manusia, Injil memulihkan harapan. Dengan demikian, memisahkan keduanya akan menghancurkan keseluruhan struktur teologi Alkitabiah. Calvin menunjukkan bahwa tanpa hukum Taurat, Injil akan tampak tidak perlu. Injil hanya dapat dihargai ketika manusia disadarkan oleh Roh Kudus memahami kedalaman dosanya melalui hukum Taurat. Karena itulah hukum Taurat bekerja sebagai fondasi yang membuat anugerah khusus tampak mulia. Namun, hukum Taurat tidak memiliki kuasa untuk menghasilkan pertobatan sejati. Hanya oleh Roh Kudus yang berkarya atas orang-orang pilihannya yang dapat menginsafkan hati orang yang berdosa. Hukum Taurat menunjukkan jurang dosa, sementara Roh Kudus menggerakkan manusia melompat ke dalam tangan Kristus. Calvin menjelaskan hal ini berkaitan dengan hukum moral tetap berlaku bagi orang percaya sebagai bentuk pembimbingan kehidupan etis. Ketaatan terhadap hukum Taurat bukanlah upaya meraih keselamatan, tetapi respons kasih terhadap Kristus. Orang yang telah dibenarkan oleh iman akan mengasihi hukum Taurat sebagai cerminan karakter Allah. Roh Kudus menuliskan hukum Taurat di hati, sehingga orang percaya menaati hukum Taurat bukan dengan takut, tetapi dengan sukacita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bab ini, yaitu bab yang ke-9 dari buku yang kedua ini, membantah pandangan bahwa ajaran Kristus lebih ringan daripada hukum yang dituliskan oleh Musa ini. Justru dengan ini, Calvin menunjukkan bahwa Kristus justru memperdalam makna hukum Taurat, menekankan hati dan motivasi. Kristus tidak mengganti hukum Taurat, tetapi memulihkan kemurniannya dari penyimpangan para ahli Taurat. Ia menuntut kesucian yang lebih dalam, tetapi juga memberi kuasa untuk hidup dalam kesucian itu melalui kekuatan kuasa dari Roh Kudus. Karena itu, saudara, ketika Calvin menekankan bahwa memahami hubungan hukum Taurat dan Injil sangat penting untuk menjaga kemurnian doktrin atau ajaran keselamatan. Ketika hukum Taurat digunakan dengan benar, manusia dituntun kepada Kristus, bukan kembali kepada kepercayaan diri moral. Ketika Injil diberitakan dengan benar, manusia tidak mengabaikan hukum Taurat, tetapi dimampukan untuk hidup sesuai dengan hukum tersebut. Dengan demikian, hukum dan Injil bekerja dalam keselarasan yang indah untuk menuntun manusia kepada keselamatan dan mengalami transformasi hidup di bumi ini dan sampai kekekalan. Akhirnya, saudara, dari buku kedua bab 9 ini, Calvin memberikan penegasan bahwa hukum Taurat tidak boleh dijadikan dasar pembenaran. Hanya Kristus yang menyelamatkan dan hanya anugerah khusus yang dari Allah yang membenarkan. Hukum Taurat menuntut, Injil memberi. Hukum Taurat menghakimi, Injil memerdekakan. Ketika keduanya ditempatkan pada peran yang benar, umat Allah hidup dalam kemerdekaan, pertobatan, dan ketaatan yang sejati kepada Allah. Setelah kita membaca, merenungkan, memikirkan, dan mendapat penjelasan singkat dari bab 9 buku kedua ini, saya mengajak saudara sekalian untuk memikirkan implikasi teologisnya seperti apa. Tentu ini kita harus kaitkan dengan kehidupan kita sekarang. Pertama, Calvin mengingatkan bahwa manusia tidak dapat memahami Injil tanpa terlebih dahulu menyadari dosa melalui hukum Taurat. Tentu, pekerjaan karya Roh Kudus yang memberi pencerahan, memberikan hidup yang baru, memberikan pengertian yang tepat, sehingga setiap orang pilihan
melalui hukum Taurat disadarkan akan dosanya, penghakiman, dan penghukuman, sehingga kita mendapatkan kekuatan untuk datang kepada Kristus, menerima keselamatan yang dianugerahkan Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Di era ini yang menolak konsep dosa, tentu pemahaman ini memberi penegasan perlunya pewartaan hukum Taurat yang benar untuk menolong manusia melihat kebutuhan sejatinya akan Kristus. Kabar baik hanya menjadi berita yang indah ketika kabar buruk tentang dosa diakui. Bagian yang kedua yang menjadi implikasi teologisnya. Ajaran ini meneguhkan bahwa ketaatan adalah buah keselamatan, bukan syaratnya. Saya dan saudara sebagai orang Kristen perlu menolak legalisme maupun antinomianisme. Keduanya adalah penyimpangan dari relasi hukum Taurat dan Injil. Orang yang benar-benar mengalami anugerah Allah secara khusus akan mengasihi hukum Taurat secara moral dan mengejar kehidupan suci sebagai ekspresi syukur kepada Allah. Kehidupan Kristen sejati adalah ketaatan yang mengalir dari hati yang telah dibebaskan. Bagian yang ketiga, saudara, implikasinya bahwa ajaran ini memberi dasar etis dan pastoral bagi pembentukan pribadi dan komunitas orang Kristen. Hukum Taurat menuntun kita orang percaya, saya dan saudara, pada karakter Allah, sementara Injil memampukan kita, saya dan saudara, hidup menurut karakter itu. Dalam konteks demikian, yang mana dunia makin kacau, hukum Taurat dari Allah menjadi pedoman bagi keadilan, kejujuran, kesucian, dan kasih. Injil memberi motivasi dan kekuatan untuk menjalankan hukum Taurat tersebut dalam kerendahan hati. Melalui harmoni hukum Taurat dan Injil, saya dan saudara sebagai gereja Tuhan dipanggil menjadi komunitas yang memuliakan Allah Tritunggal, yang menampilkan kerajaannya dalam dunia sampai akhir zaman. Kiranya dengan pembahasan yang singkat, ringkas, dan to the point dari buku kedua bab yang ke-9, karya Yohanes Calvin memberikan kepada saya dan saudara semakin tekun, semakin sungguh-sungguh memuliakan Allah Tritunggal, mempelajari firman, menaati hukum Taurat. Dan saya berharap kita akan terus melanjutkan pembahasan bab-bab berikutnya untuk kita mendapatkan saripati pembelajaran dari karya Yohanes Calvin. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya dan saudara bertumbuh mengenal Allah melalui Kristus oleh Roh Kudus, mengasihi sesama, menerapkan hukum Taurat dengan baik dan benar, sekarang dan selamanya. Amin.